Kaulo Ahmad Fuad Nur Hasan selaku pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri mendukung dan mendoakan Pak Gus Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan Gus Muhaimin Iskandar berhasil. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri ajak para alumni dukung Gus Muhaimin di Pilpres di 2024. Ya, Kiai di Jawa Timur satu persatu sudah memberikan begitu kan ya dorongan untuk mendukung Anies Baswedan ya dengan Caimin ini untuk menjadi ya presiden. Salah satunya ya ada Pondok Pesantren Sidogiri juga memberikan sikap ajak para alumni ya dukung Gus Muhaimin ini begitu kan. Inilah ya para kiai, para ulama sudah bersatu, masyarakat harus bersatu juga mengikuti para ulama begitu ya. Apa yang diperintah ulama ya kita harus ikuti begitu kan. Ya di Jawa Timur itu sebagai kota santri ya seperti itu begitu ya, apalagi di Madura begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kemenangan Anies Baswedan ya dengan Caimin bisa saja satu putaran begitu kan. Ketika di Jawa Timur lumbungnya adalah para ulama, tentu ini menjadi lumbung dari Anies Caimin begitu kan. Tetapi yang namanya politik bisa saja berubah drastis begitu kan ya. Karena politik kita itu adalah 1 tambah 1 bisa saja 4 bisa saja 6 begitu kan. Karena ini dalam dunia politik kita begitu banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita harus hargai itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri ajak para alumni dukung Gus Muhaimin di Pilpres di 2024. Wow, menarik begitu ya. Siap kapan aja kalau ada perintah dari ulama, siap berjuang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Betul begitu kan. Kita harus bersatu bersama-sama begitu. Kapan lagi ada perubahan kepada bangsa kita kalau bukan hari ini begitu ya. Bahkan kersonggih monggo ya. Bahkan rasain ya sekarang pada mau teriak identitas enggak tuh, ini banyak sekali pro dan kontra. Luar biasa Pondok Pesantren Sidogiri ya. Bahkan kirang minat saya sebagai warga Lamongan. ini kita lihat saja bahwa proses dalam demokrasi ya sah-sah aja begitu kan. Tetapi kita lihat saja para kiai, para ulama sudah menentukan sikap, maka masyarakat harus menentukan sikap yang sebenarnya begitu ya. Kenapa hanya ribut dengan tuduhan Gus Dur dikudeta dari DPP ke PKB ya 2008 dan terus menebar kebencian terhadap pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku ya? Kenapa tidak ribut Gus Dur ya dikudeta dari jabatan Presiden RI di 2001 ya dan malah bangga dan bahagia kerjasama dan aktor-aktor di balik kudeta Presiden Gus Dur ini? Ya mikir ini katanya banyak ya spekulasi begitu kan ya. Satu persatu sudah melihat arahnya kepada apa? Kepada Caimin, kepada Anies Baswedan di situ begitu untuk menangkan itu. Sudah saatnya begitu kan. PKB dan NU punya pemimpin ya, entah itu capres atau cawapres. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini banyak sekali bahwa dari beberapa polling begitu kan menunjukkan bahwa ya Anies Caimin itu 74% begitu kan ya. Ini kita tunggu saja bagaimana nanti begitu kan ya, dukungan-dukungan yang sangat fantastis begitu ya di kalangan milenial, santri dan sebagainya begitu ya. Bahkan KPK boleh menyatakan pemanggilan Caimin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi, tapi logika sederhana terasa aneh. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi baca pres ya PS tidak juga diproses? Kalau proses kenapa Caimin baru dipanggil sekarang? Betul begitu kan ya. Ini kan aneh begitu kan ya. Ini kritikan luar biasa begitu. Bahkan 11 tahun kemana saja KPK begitu. Menurut penuturan dari beberapa mantan KPK, Caimin itu bersih begitu kan. Tidak ada yang kemudian ada kardus durian dan sebagainya. Kalau Caimin begitu ya, ada kasus korupsi misalnya ya sudah sesuai dengan apa yang kemudian dihendaki oleh KPK begitu ya, ada 2 alat bukti di situ, maka sejak dulu Caimin itu sudah ditangkap begitu kan. Karena tidak ada bukti, tidak cukup bukti untuk menangkap Caimin, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ya Caimin ya biasa-biasa aja begitu kan. Maka Caimin menghadapi ini semua begitu kan, karena merasa dirinya tidak ada korupsi sama sekali. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri ajak para alumni dukung Gus Muhaimin ya di Pilpres di 2024. Wow, sangat menarik begitu ya. Ini bisa ketar-ketir mereka begitu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping ya calon presiden Anies Baswedan di Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit Surabaya ya. Merespon deklarasi tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan ya Kiai Ahmad Fuad Nur Hasan yang mendukung dan mendoakan agar ikhtiar Gus Muhaimin menuju kursi wakil presiden tercapai. Bahkan di satu sisi saya Ahmad Fuad Nur Hasan ya selaku pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri mendukung dan mendoakan Gus Muhaimin Iskandar, mudah-mudahan Gus Muhaimin berhasil dalam rencananya, ujar Fuad Nur Hasan dalam sebuah video yang viral di media sosial ya pada hari Selasa. Ini menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan Caimin ya sudah memukau begitu kan, sudah diterima di kalangan masyarakat. Dan tidak hanya itu begitu, sudah saatnya PKB punya calon presiden atau wakil presiden. Kira-kira kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya pengasuh pondok pesantren terbesar di Jawa Timur itu pun mengimbau para santri dan alumninya di seluruh tanah air untuk mendukung serta berjuang mewujudkan cita-cita dan cita pendiri oleh Ormas Nahdlatul Ulama ini. Bahkan ya, dan saya berserta para santri Sidogiri dan para alumni ya disingkat ya dengan IASS ya, Ikatan Alumni Santri Sidogiri ya, memohon ya dan akan mendukung Muhaimin Iskandar imbuhnya. Ia juga berharap ya para kiai serta pengasuh pondok pesantren bulat mendukung Gus Muhaimin di Pilpres di 2024 nanti. Saya juga memohon dan mengimbau pada para masyayikh pondok pesantren agar sepakat dan bulat mendukung Gus Muhaimin Iskandar, kata dia. Wow, luar biasa. Ini himbauan yang sangat luar biasa begitu kan ya kepada alumninya, kepada santri-santrinya di situ begitu untuk mendukung Caimin ya di Pilpres di 2024. Ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur sudah jelas itu menang telak, lumbungnya adalah Muhaimin Iskandar. Kira-kira seperti itu begitu ya. Apalagi nanti ada di Jawa Tengah ya, semua pondok pesantren akan diajak untuk bergabung kepada Caimin ini begitu. Kapan lagi untuk merubah bangsa kita kalau bukan hari ini begitu. Ini momentum saatnya untuk memenangkan Anies Caimin begitu kan ya. Kapan lagi begitu. Salah satu dampak yang kemudian ya punya potensial untuk merubah bangsa kita yaitu adalah Anies Caimin hari ini begitu kan. Anies sudah jelas kapasitasnya sebagai intelektual begitu kan ya. Terus Caimin sebagai organisatoris ya, orang-orang aktivis di situ sudah jelas berkecimpung di lapangan begitu kan ya. Berbagai hal ya sudah kenyang Caimin ini begitu kan. Berbagai tuduhan, berbagai apapun begitu kan kepada Caimin sudah kenyang sebenarnya begitu kan. Mentalitas sebagai seorang cawapres itu sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bandingkan dengan AHY, bandingkan dengan Sandi, bandingkan dengan yang lain. Cuma satu kalahnya Caimin, kalah uang. Kira-kira seperti itu begitu. Secara gagasan dan intelektual di dunia pergerakan, Caimin adalah salah satu orang yang kemudian ya peran penting itu sangat diperhatikan hari ini begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa wah ini masyarakat harus paham bahwa sudah saatnya kita harus merubah bangsa kita begitu untuk lebih yang sejahtera, amal, adil dan makmur begitu ya. Kesejahteraan inilah yang kemudian yang sangat diinginkan oleh Anies Baswedan dengan Caimin begitu ya. Bahkan di satu sisi, ya Caimin walaupun sudah dipanggil oleh KPK sebagai saksi, ya biasa aja bikin sebagai saksi di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.